Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Firmansyah dengan NIM 202111278 akan membacakan tentang Ta'arud al-Adilah. Pengertian Ta'arud al-Adilah adalah menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'arudul dan taqabul. Menurutnya, ta'arud atau pembenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Macam-macam ta'arud al-adilah. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Selain itu juga mencakup dalil qot'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan dan dalil zonni yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Pendapat ulama mengenai ta'arud al-adilah dengan dalil yang qot'i yaitu: yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qot'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qot'i mengharuskan adanya hukum madlul. Bila dua dalil qot'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qot'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qot'i. Pendapat ulama mengenai ta'arud al-adilah dengan dalil yang zonni. Yang pertama yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zonni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qot'i. Yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zonni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qot'i. Pengertian tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Mohnia mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Hakikat tarjih menurut Amir Syarifuddin yaitu ada tiga. Yang pertama, dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Yang kedua, dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Yang ketiga, ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Kesimpulan tarjih menurut para ulama yaitu: para ulama usul fikih sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. Perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pada pandangan mujtahid dari segi zahir nas, jadi pertentangan tersebut hanya bersifat zonni bukan qot'i. Yang kedua, jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih dengan berpegang pada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya. Yang ketiga, meskipun terdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nas yang berlawanan, namun pada prinsipnya diamalkan adalah yang lebih kuat. Pengertian nasakh. Secara etimologis, ada beberapa makna nasakh, di antaranya tabdil atau mengganti, arafa atau penghapusan, al-izalah atau menghilangkan,
Al-ibtal atau pembatalan atau anakli yang artinya memindahkan. Sementara menurut istilah atau beberapa pendapat ulama, di antaranya Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa naskh adalah pembatalan penggunaan hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang, kemudian pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kuli maupun juz'i karena ada ketentuan yang dikehendaki. Syarat-syarat naskh ada 3, yaitu hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. Yang kedua, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. Yang ketiga, hukum yang dibatalkan datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis adalah pegangan pokok umat Islam. Keduanya, terutama Al-Quran, merupakan sumber hukum yang lengkap dan sempurna. Namun, ada di antara hukum tersebut yang berbenturan satu dengan yang lainnya. Tetapi harus diingat, pertentangan hukum tersebut hanyalah bersifat lahiriah semata. Tidak mungkin Allah yang maha sempurna menurunkan hukum yang paling kontradiksi satu dengan yang lain. Banyak solusi yang ditawarkan ulama untuk memecahkan pembentukan antara dalil hukum, mulai dalil al-jam'u wa taufik, takhis al-am, naskh, tarjih, tahyir, tawakuf, sampai tasakut. Tentunya semua solusi tersebut untuk menghilangkan dan memprosikan hukum-hukum yang saling bertentangan. Di antara solusi tersebut yang mendapat perhatian lebih intens di kalangan ulama adalah masalah naskh. Mereka mempertentangkan ada atau tidaknya naskh dalam Al-Quran, juga dalam hal pemaknaan naskh itu sendiri. Terima kasih untuk PPT saya. Apabila ada yang kurang jelas atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.